Halo men, aku mau cerita tentang masalah yang ada di STB Matrix ini. Jadi ini kasusnya kemarin mati total. Kemarin mati total, kemudian ini udah selesai dan aku mau cerita dikit tentang apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi kondisi STB ini sudah di regulator kayak gini. Nah ini, karena ini IC PWM-nya mungkin udah rusak. Nah, jadi kemudian alangkah baiknya atau karena tidak punya stok mungkin di regulator kayak gini. Dan setelah tak cek, ini regulatornya tidak masalah, dia ada tegangan di sini. Nah, ini 5 voltnya muncul. Tuh, 5 volt tegangan sumbernya. Kemudian teman-teman cek aja untuk bodi elkona, elkonya ya. Barangkali ada yang bermasalah. Untuk elko di sini sih saya rasa tidak ada yang masalah ini. Rasa tidak ada yang masalah. Bagus semua untuk fisiknya. Kemudian saya cek tegangan di sini, men. Nah, ini 1,8. Nah, tadi normalnya itu di sini 1,8. Normalnya ini 1,8, cuman tadi munculnya itu 1,2. Nah, sebelum tak ganti ya. Kemudian aku mau cerita lagi. Di sini di kapasitor ini. Nah, ini 1,1 atau 1,2 ini. Ini adalah rangkaian step down juga. Cuman dia pakai induktor sama apa namanya? Ini IC. Kemudian di sini juga ini 3,3. Ini untuk IC apa namanya ya? IC Winbond atau IC EEPROM ini. Dan juga untuk supply ini kalau udah salah. Nah, kemudian di sini kan 3,3, kemudian ini 1,2. Nah, dan di sini kenapa ada 1,2? Nah, tadi saya berpikiran seperti itu. Kemudian saya lihat IC di sini. IC di sini ternyata itu serinya AMS 1117 yang seri 1,8 volt. Dan tak cek kenapa dia ngedrop sampai 1,2 volt. Nah, lalu saya berasumsi bahwa ada dua kemungkinan. Mungkin IC ini yang sudah konslet atau short. Ada tiga kemungkinan deh. Kalau ndak IC ini yang konslet atau short, bisa jadi karena elko ini, kemudian bisa jadi karena IC ini. Nah, yang saya lakukan adalah yang paling mudah dulu, saya ganti elko ini. Nih elkonya. Ini elkonya. Wow. Ini pakai 100 mikro 16 volt. Kemudian saya ganti pakai 220 mikro 10 volt. Kalian terserah pakai 100 mikro, 220 mikro, tidak apa-apa. Ternyata tak cek di sini tegangannya tetap sama, gitu ya. Di sini tegangannya tetap sama. Terus saya lakukan penggantian pada IC AMS-nya itu sendiri. Ini IC AMS-nya. Oke. Dan ternyata alhamdulillah untuk tegangannya bisa normal seperti ini, men. Nah, bisa normal seperti ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dropnya tegangan output IC ini karena IC itu tersendiri. Nah, kemudian kalian sebelum melakukan penggantian IC ini, kalian cek juga untuk inputnya. Input dari IC ini adalah 4 volt. Ini IC-nya 4 volt inputnya. Jadi dari 4 volt dia diturunkan di 1,8 IC ini. Nah, tadi saya sempat berpikiran biasanya IC ini itu langsung dapat dari 5 volt sini. Nah, ternyata setelah tak telusur memang dia 4 volt karena termakan oleh dioda ini. Nah, ini ada dioda yang disusun secara seri. Di sini ya, ini ada dioda. Jadi itu yang menurunkan tegangannya sampai 4 volt, kemudian baru ke IC AMS itu sendiri. Dan hasilnya dia bisa nyala dan gambarnya juga muncul normal gitu ya, men. Jadi masalah STB mati total itu tidak serta-merta ada di apa namanya power supply atau regulatornya. Ya memang kebanyakan sih kalau memang STB baru itu rata-rata kerusakannya ada di sini, ada di regulator, entah dari elko yang besar ini atau dari IC PWM atau dari regulator lah pokoknya. Nah, kalau ini untuk tegangan regulatornya dia muncul 5 volt. Jadi masalahnya ada di blok lain dari step downnya gitu, man. Kalau misalkan step down ini tegangannya sudah normal semua, tapi kok dia masih tidak mau nyala, biasa jadi masalahnya ada di IC ini atau dari EEPROM-nya gitu ya, men. Oke, semoga bermanfaat and see you again, bye bye.